Salam sehat, selamat datang di kelas online pertama kita dengan saya Ibu Ermika Simangunsong. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bilangan berpangkat bagian pertama. Di bagian pertama ini kita akan membahas konsep dasar dan sifat-sifat bilangan berpangkat itu sendiri. Baiklah, kita mulai saja. Selamat mengikuti. Konsep dasar dari bilangan berpangkat yang bisa juga disebut dengan eksponen adalah A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. A kita sebut dengan bilangan pokok atau basis. Sedangkan N ini kita sebut sebagai pangkat atau boleh juga kita sebut dengan eksponen. Sebagai contoh, A pangkat 3 berdasarkan konsep dasarnya itu adalah A kali A kali A, jadi sebanyak 3 kali ya. Kalau misalnya B pangkat 4, maka itu B kali B kali B kali B sebanyak 4 kali. Itulah definisi yang ini tadi ya, sebanyak N faktor itu. Oke, berikutnya kita akan bahas sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Sebagaimana yang sudah kamu tulis di catatanmu, sifat yang pertama itu adalah A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Coba kamu perhatikan, kalau dia dikalikan, bilangan pokok yang sama dikalikan, maka pangkatnya kita jumlahkan. Kita buat contohnya. Nih, contoh nih, C pangkat 2. Sebentar. Kita buat contohnya. Misalnya nih, yang menggunakan sifat penjumlahan ya. Misalnya, C pangkat 2 kali C pangkat 5 sama dengan. Karena dikali, maka pangkatnya menjadi dijumlahkannya 2 tambah 5 berarti C pangkat 7. Atau misalnya contoh berikutnya, M pangkat 3 kali M pangkat 2 kali N pangkat 6 kali N pangkat 2 sama dengan. Nah, yang perlu kita perhatikan dari konsep dasar ini adalah bilangan pokok yang sama yang bisa kita operasikan. Itu dia ya. Nah, berarti yang kita operasikan adalah M pangkat 3 kali M pangkat 2, maka pangkatnya dijumlah ya. Menjadi M pangkat 3 tambah 2. Di M pangkat 5, kemudian N pangkat 6 kali N pangkat 2, berarti pangkatnya dijumlah menjadi N pangkat 8. Itu dia ya, cara mengalihkan bentuk bilangan berpangkat. Kemudian sifat yang berikutnya, yaitu bentuk A pangkat M bagi A pangkat N, atau penulisannya boleh juga dalam bentuk per ya. A pangkat M bagi A pangkat N, maka ini menjadi A pangkat, kita kurangkan ya. Hasilnya menjadi A pangkat M dikurang N. Ini adalah sifat yang kedua. Nah, kita perhatikan contohnya. Misalnya nih, Q pangkat 3 bagi Q pangkat 2 sama dengan. Penulisannya boleh kita buat menjadi Q pangkat 3 per Q pangkat 2, maka pangkatnya dikurang menjadi Q pangkat 1. Nah, kalau pangkat 1 ini kita tuliskan saja Q, tidak perlu pakai pangkat. Atau misalnya bentuk yang lain, A pangkat 5, B pangkat 3 bagi A pangkat 2, B. Ingat, kalau tidak tertulis pangkatnya, maka itu adalah pangkat 1. Nah, sama seperti konsep perkalian, yang kita operasikan adalah yang bilangan pokoknya sama ya, yaitu A dengan A, B dengan B. Karena bentuk pembagian, maka pangkatnya kita kurangkan. Sehingga hasilnya menjadi A pangkat 5 kurang 2, 3. Kemudian B pangkat 3 kurang 1 berarti 2. Ini dia sifat yang kedua. Kemudian yang berikutnya. Nih, bilangan yang sudah berpangkat dipangkatkan lagi
maka hasilnya menjadi A pangkat M kali N. Ini ya, bilangan yang berpangkat lapis. Nah, kita lihat bagaimana ini contohnya. Buat contohnya, Q pangkat 2 dipangkatkan 3 sama dengan Q pangkat 6. Hasil dari 2 kali 3. Lapisan pangkatnya tidak harus 2. Boleh lebih dari 2 seperti N pangkat 3. Dari luar pangkat 2. Dari luar pangkat 5. Itu boleh. Konsepnya tetap sama ya. Pangkatnya kita kalikan menjadi N 3 kali 2 kali 5. 3 kali 2, 6. 6 kali 5, 30. Sehingga bentuk sederhananya adalah N pangkat 30. Yang tadi Q pangkat 6. Oke ya, ini kita buat sifat pertama, ini yang kedua, kemudian ini yang ketiga. Kita lanjut yang berikutnya. Sifat yang keempat, coba di sini. Kalau misalnya bentuknya gini, A kali B dipangkatkan N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Nah, kita perhatikan contohnya. Perhatikan contohnya. Misalnya nih, F kali G dari luar pangkat 3 itu artinya F pangkat 3, G pangkat 3. Kalau misalnya contoh berikutnya, S pangkat 2, kemudian G pangkat 5 dipangkatkan 2. Maka ini artinya S, kan gitu ya. S pangkat 2 dipangkatkan lagi 2. Kita lihat sifat sebelumnya, sifat yang ketiga. Kalau berlapis pangkatnya, maka kita kalikan. Jadi juga begitu. S pangkat 2 dipangkatkan 2, berarti pangkatnya jadi kita kalikan. 2 kali 2 berarti S pangkat 4, kemudian G-nya 5 kali 2 berarti 10. Kemudian sifat yang berikutnya. Sifat yang berikutnya, nomor 5. Sama. Kita lanjut dengan bentuk pembagian. A per B dipangkatkan N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Jadi hampir sama bentuknya dengan yang perkalian ya. Kalau pembagian juga A per B dipangkatkan N, maka hasilnya adalah A pangkat N per B pangkat N. Kita lihat contohnya. Contohnya nih. K per L dipangkatkan 5 sama dengan, maka K pangkat 5, L juga pangkat 5. Contoh yang berikutnya, kita kombinasikan. X pangkat 3, Y pangkat 2 per X kali Y. Dari luar kita buat pangkat 2 sama dengan. Nah, kita selesaikan dulu yang di dalam ini, baru nanti kita kalikan pangkat keluarnya dengan 2. Oke, ingat ya, bentuk pembagian itu nanti pangkatnya kita kurangkan. Sehingga ini kita buat dulu dia pangkat 2. Kemudian X pangkat 3 bagi X. Kalau tidak tertulis tadi kita anggap 1, ini juga kita anggap 1. Sehingga kalau pembagian pangkat dikurang. 3 kurang 1 berarti 2. Kemudian Y-nya juga pangkat 2. Y pangkat 2 bagi Y pangkat 1 berarti dikurang menjadi Y pangkat 1. Barulah kita kalikan pangkat yang di dalam ini dengan yang di luar. Sehingga X pangkat 2 kali 2, 4 ini. Kemudian Y 1 kali 2 berarti 2. Itu dia. Oke ya. Kita lanjut. Sifat yang berikutnya, yang ke-6. Itu dia. Kalau misalnya A pangkat 0 ini sama dengan 1. A tidak sama dengan 0. Itu ada syaratnya ya. Apapun yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1, kecuali A-nya tidak boleh 0. For example, nih, 5 pangkat 0, ini hasilnya 1. 10 pangkat 0, hasilnya juga
1. Ini A-nya tadi elemen bilangan real ya. Minus 1 pangkat 0 juga 1. Karena apa? Min 1 itu adalah elemen bilangan real. Minus setengah pangkat 0 itu hasilnya juga 1. Karena apa? Min setengah ini adalah elemen bilangan real. Itu dia ya. Kemudian kita lanjut dengan contoh-contoh soal yang berikutnya. Inilah 6 sifat dasar dari bentuk bilangan berpangkat. Nah, di dalam praktek soal biasanya itu dikombinasikan antara sifat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang penting kita ingat adalah kalau bentuk perkalian kita jumlahkan pangkatnya. Kalau bentuk pembagian kita kurangkan pangkatnya. Dengan catatan bahwa bilangan pokoknya itu sama gitu ya. Kemudian kalau misalnya sifat yang ketiga, bilangan yang sudah berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. 4 dengan 5 itu sejalan ya. A kali B kalau dipangkatkan N, maka A-nya milik A-nya berpangkat N, B-nya juga berpangkat N. Gitu ya. Kita lanjut dengan contoh yang mengkombinasikan nanti beberapa dari sifat ini. Ya. Kita buat di sini latihan. Kita lihat. Lihat ya, misalnya soal nomor 1, latihannya. Perintahnya adalah sederhanakanlah A pangkat 3, B pangkat 2, C pangkat 3, kali A pangkat 2, B. Sederhanakanlah bentuk bilangan berpangkat berikut ini. Maka kita kerjakan, lihat. Yang pertama adalah kita satukan yang bilangan pokoknya sama nih. A pangkat 3 kita satukan dengan A pangkat 2 ya. Kita geser posisinya supaya berdekatan sehingga kita lebih mudah mengoperasikannya. B pangkat 2 dengan B, kemudian C pangkat 3. Ingat ya, yang tidak berpangkat ini sebenarnya adalah pangkat 1. Nah, kemudian yang bilangan pokoknya sama ini yang kita operasikan. Kalau C ini kan cuma sendiri, berarti dia tetap C pangkat 3, tidak dioperasikan. Oke, kita lanjut dengan konsep kalau perkalian berarti pangkatnya dijumlah. Sehingga dia A pangkat 3 kali 2, A pangkat 3 kali A pangkat 2 berarti pangkatnya dijumlah jadi 5. Kemudian B pangkat ini dikalikan berarti pangkatnya dijumlah menjadi 3. Sementara C ini tetap pangkat 3 karena memang tidak bisa dioperasikan dengan bilangan pokok yang lain. Begitu ya. Sehingga ini adalah bentuk yang paling sederhananya. A pangkat 5, B pangkat 3, C pangkat 3. Contoh yang berikutnya. Contoh yang latihan yang kedua. Perintahnya tetap sederhanakanlah. X pangkat 3, Y pangkat 2, Z. Dari luar dipangkatkan 2. Kali X pangkat 3, Y pangkat 5, Z. Oke, kita lihat bagaimana cara menyelesaikannya. Perhatikan ini ya. Nah, ini kita pakai sifat yang ketiga dan yang keempat. Jadi kombinasi ya, antara bentuk bilangan yang berpangkat dipangkatkan lagi, kemudian nanti pangkat 2 ini adalah milik semua elemen yang ada di dalam kurung. Oke, kita sederhanakan dulu. X-nya kalikan dulu ya, 3 kali 2, 6. Kemudian Y kalikan dulu, 2 kali 2, 4. Z, ingat kalau dia tidak berpangkat berarti ada 1 di situ. 1 kali 2 berarti 2. Kemudian X pangkat 3, Y pangkat 5. Kemudian Z, ini juga kalau tidak tertulis berarti 1. Sama seperti yang sebelumnya, ini kita dekatkan posisi yang bilangan pokoknya sama supaya kita gampang untuk mengoperasikannya. X pangkat 6 itu kita dekatkan dengan X pangkat 3. Kemudian Y pangkat 4 dengan Y pangkat 5. Kemudian Z pangkat 2 kali Z pangkat 1. Yang bisa kita operasikan adalah yang bilangan pokoknya sama. Oke, berarti kalau dikali pangkat dijumlah ya. 6 tambah 3, 9. Kemudian Y pangkat 4 tambah 5 berarti menjadi 9. Kemudian Z pangkat 2 tambah 1 berarti 3. Itu dia bentuk sederhananya.
Kita lihat yang ketiga. Kalau tadi perkalian, sekarang kita gantian dengan bentuk pembagian. A pangkat 2, B pangkat 7, C pangkat 2 per A pangkat 3, B pangkat 5, C pangkat 6. Tapi ini dari luar dilapis lagi dengan pangkat 5. Oke, cara mengerjakannya tetap kita sederhanakan dulu yang di dalam kurung ini. Baru nanti kita selesaikan dia pangkat terluarnya ini gitu. Oke ya, tetap yang kita operasikan adalah yang bilangan pokoknya sama. A dengan A ini boleh kita operasikan karena bilangan pokoknya sama. Kemudian B dengan B, kemudian C dengan C. Kalau misalnya dia pembagian, maka kita pakai konsep yang kedua, sifat yang kedua ya. Pembagian bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya kita kurangkan. Oke, kita lanjut dari si A ini dulu. A pangkat 2 bagi A pangkat 3, berarti pangkatnya dikurang. 2 kurang 3 berarti minus 1. B, pangkat 7 bagi B pangkat 5, berarti kalau dikurang 7 kurang 5, 2. Kemudian C, 2 dikurang 6 itu minus 4. Nah, baru kita pakai sifat yang ketiga. Bilangan yang sudah berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkat dikalikan. Oke, kita lakukan hal yang sama. A pangkat minus 1 kali 5, langsung kita kalikannya, berarti minus 5. B, 2 kali 5, 10. C, minus 4 kali 5, minus 20. Itulah dia bentuk sederhananya. Semoga bisa dipahami oleh anak-anak sekalian. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh di kolom komentar atau boleh melalui komentar di grup classroom kita, oke ya? Thank you for watching. Salam sehat, tetap semangat, tetap motivasi untuk belajar. Oke, thank you. Bye.